Ketika di keramaian mungkin nampak begitu semangat beribadah, nampak begitu soleh, begitu alim. Tetapi ketika kita sendiri, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat dan lain sebagainya, maka boleh jadi karena kita belum menanamkan kesadaran muraqabah ini dalam diri kita sekuat-kuatnya. Mungkin sebagian Allah di permukaan, mungkin seketika Allah, tapi tidak terhunjam ke dalam, sehingga tidak berakar kuat. Sehingga ketika dilihat orang kita tampak demikian soleh, di depan publik mungkin kita tampak sebagai orang yang luar biasa, tapi ketika sendiri, ketika di rumah, ketika di kamar, ketika kita merasa tidak ada yang bisa mengawasi, padahal sebenarnya Allah mengawasi, tapi syaitan membutakan hati kita dari merasa diawasi oleh Allah, saat itu kita merasa bebas untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum yang sama-sama menghormati pengurus Masjid Akbar Baitur Rahman, yang sama-sama menghormati para alim ulama, ini amanah tidak pandai menukandung para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat jamaah salat subuh Masjid Akbar Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan Ustaz Islam tadi, Bapak Ibu, dalam waktu dekat, belum tahu persis memang, tapi insya-Allah Ambo akan pindah tugas dari Painan ya, ke Bangko insya-Allah. Jadi sudah keluar pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengumuman mutasi ya, mutasi dan rotasi. Jadilah tiba pada saatnya untuk beralih tugas insya-Allah ke Pengadilan Agama Bangko Jambi. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kepindahan ini diberkahi Allah SWT ya. Dan oleh karena itu, kalau tidak sempat pengajian Selasa depan dan Selasa berikutnya, walaupun belum pasti ya, mungkin masih bisa agak sekali dua kali lagi pengajian, tapi mungkin juga ini terakhir. Nah, kalau ini terakhir, maka sekaligus Ambo pamit ya. Jadi seandainya pekan depan belum pelantikan di Bangko, maka insya-Allah subuh Selasa depan sampai betul-betul pindah, insya-Allah kalau subuh masih memungkinkan, insya-Allah akan tetap hadir untuk kajian Selasa subuh kita insya-Allah. Pada pagi hari ini kita akan bahas bab tentang al-muraqabah ya. Kalau kemarin kita bahas tentang babul ikhlas, bab tentang ikhlas, maka hari ini kita tidak bahas berurutan memang karena waktu kita terbatas, maka Bu ambil beberapa bab mungkin, atau bab-bab yang barangkali relatif lebih dekat dengan
kebutuhan kita. Meskipun sebenarnya setiap bab dan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini relevan dengan kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Hanya saja karena keterbatasan waktu mungkin kita ambil bab-bab tertentu gitu ya. Kemarin kita bahas bab tentang al-ikhlas, kini kita bahas tentang babul muraqabah. Ya. Bab al-muraqabah. Muraqabah itu artinya menyadari pengawasan Allah. Jadi kata raqabah yuraqibu muraqabatan. Itu seakar dengan kata raqib. Raqib ini kan sangat akrab dengan kita karena dari PT diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ada dua malaikat Allah yang selalu mengawasi setiap hamba. Ya, dalam surah Qaf ayat 17 dan 18 Allah berfirman, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kata Allah, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. Ingatlah ketika bertemu dua malaikat yang an yamin wa an shimali qa'id, yang di sebelah kanan dan sebelah di kiri kita selalu standby, selalu berjaga-jaga, sehingga ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak akan ada satu kata pun terlontar dari mulut setiap hamba kecuali ladayhi raqibun atid, selalu diawasi, dijaga oleh malaikat Allah. Nah, maka kata raqib sudah akrab ya dengan kita, yaitu malaikat yang selalu mengawasi, tidak pernah absen, tidak pernah bisa dimanipulasi. Kalau CCTV kan kata orang lah canggih dah, itu masih bisa dimanipulasi, dimatikan saja ya. Tapi kalau raqib, malaikat Allah tidak bisa dinego, tidak bisa diolah, tidak bisa diajak main mata dan seterusnya. Nah, itu raqib, malaikat Allah yang selalu mengawasi. Nah, muraqabah artinya kesadaran diri bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik, perbuatan dan apapun yang kita lakukan. Meskipun kita mungkin hanya seorang diri di satu ruangan, di dalam kamar, di rumah, dikunci, tidak ada orang bisa masuk, tetapi Allah Maha mengawasi. Nah, itu muraqabah ya. Ada beberapa hadis dan sebahagiannya hadis yang sangat panjang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ketika membahas tentang muraqabah. Kita ambilkan bahagian dari hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, merupakan hadis pertama yang dikutipkan Imam An-Nawawi ketika membahas bab al-muraqabah ini, yaitu tentang al-ihsan. Jadi bicara muraqabah itu senada dengan bicara tentang al-ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya dalam tanda kutip, karena ini metode pengajaran sebenarnya, di metode pengajaran dialogis. Nah, di sisi lain juga metode pengajaran dengan guest lecture, kalau istilah ini, dosen tamu. Jadi kalau biasanya Rasulullah langsung mengajarkan, ada wahyu turun disampaikan, ada sesuatu terjadi diingatkan langsung Rasul. Nah, ini di kasus kejadian hadis ini sebenarnya kalau kita bahas panjang sangat luar biasa. Ini di kasus ini malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki tak dikenal, datang kemudian bertanya kepada Rasul tentang hal-hal yang sangat prinsip untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, kalau ibarat sekarang ini, ibarat bahasa sekarang tentu tidak persis, tapi ini mirip dosen tamu lagi datang, tapi belum diketahui siapa orang. Nanti baru diberitakan Rasul, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu Jibril mengajarkan kepadamu prinsip-prinsip penting tentang agama. Nah, salah satu dari prinsip itu tentang apa? Al-ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan. Nah, tidak ada di antara kita yang bisa melihat Allah.
sekarang di dunia ini tidak ada yang bisa. Maka ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tetapi karena kamu sebenarnya saat ini memang belum bisa melihat Allah, nanti di akhirat orang-orang terpilih yang masuk surganya Allah akan ila rabbiha nazirah, akan bisa melihat Allah langsung. Tetapi di dunia ini belum, tetapi merasakan seakan-akan melihat, nah itu ihsan. Tapi Rasul katakan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalaupun kamu dan memang kamu sekarang belum bisa melihat Allah, ketahuilah innahu yarak, sungguh Allah pasti melihat kamu. Nah, ini muraqabah. Muraqabah itu selalu merasakan bahwa Allah selalu mengawasi, melihat kita, sehingga tidak ada satupun perbuatan luput dari pengetahuan Allah. Dan kalau Allah mengetahui, dan dengan Allah mengetahui semua yang kita lakukan itu, pasti akan ada balasan dari setiap perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kalau kita kaitkan dengan sedikit yang kita ulas di pekan di saat yang lalu yang dijadikan mukadimah oleh Ustaz Dedi Afdal ketika beliau upload ceramah. Terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan berkenan mengupload ceramah sederhana ini, padahal tentu beliau yang lebih afqah ya. Kalau di pekan kemarin kita katakan, kita coba jawab pertanyaan sebagian orang, kenapa ada orang rajin mengaji, rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, tetapi maksiatnya kok jalan terus, berbuat dosanya kok jalan terus, berbuat zalimnya kok masih jalan terus, ya? Maka kalau kemarin jawabannya, karena boleh jadi dia melakukan amal-amal kebaikan itu bukan karena Allah, tapi karena kedok misalnya, untuk menutupi kejahatannya, maka dia tampil seakan-akan sebagai orang soleh, padahal sebenarnya dia sedang menyembunyikan sebuah kejahatan yang luar biasa. Nah, pembahasan tentang muraqabah ini juga memberikan jawaban tentang hal itu. Kenapa ada orang yang secara zahir tampak soleh, zahir di permukaan, tapi kita tidak menghakimi orang, Bapak Ibu. Ini untuk kita sendiri sebenarnya. Pertama, untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa kita ketika ada orang banyak, ketika di keramaian mungkin nampak begitu semangat beribadah, nampak begitu soleh, begitu alim, tetapi ketika kita sendiri, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat dan lain sebagainya, maka boleh jadi karena kita belum menanamkan kesadaran muraqabah ini dalam diri kita sekuat-kuatnya. Mungkin sebagian Allah di permukaan, mungkin seketik Allah, tapi tidak terhunjam ke dalam, sehingga tidak berakar kuat, sehingga ketika dilihat orang kita tampak demikian soleh, di depan publik mungkin kita tampak sebagai orang yang luar biasa, tapi ketika sendiri, ketika di rumah, ketika di kamar, ketika kita merasa tidak ada yang bisa mengawasi, padahal sebenarnya Allah mengawasi, tapi syaitan membutakan hati kita dari merasa diawasi oleh Allah, saat itu kita merasa bebas untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertama tentu ini nasihat untuk yang berbicara ini pribadi, karena yang berbicara itu sangat jauh dari mencapai standar seorang muslim yang ideal, tapi mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Nampaknya Cik hadis saja Bapak Ibu ya, karena kita hari kerja ya. Jadi itu Bapak Ibu pembahasan kita. Silahkan nanti dilanjutkan membaca kitab ini, tetapi tidak cukup baca sendiri. Barajatu harus baguru ya. Di Bali mana buku kan, di Bali pula syarahnya, dan akan pula ceramah-ceramah di YouTube, tapi baraja seorang itu tidak cukup. Tidak pernah cukup, dan tidak cukup seseorang belajar hanya dengan belajar pada buku. Maka ulama masyhurkan sebuah kaidah, nahnu tilmid ustaz, atau dalam kalimat lain tilmid imam, la tilmid kitab. Kita bukan muridnya buku, tapi kita harusnya menjadi murid imam atau murid guru. Jadi baraja ilmu itu harus berguru. Nah, aku bergurulah kepada Ustaz Dedi Afdal atau berguru kita Ustaz yang lain, yang lain yang alhamdulillah disekolai banyak, cuman yang dibutuhkan itu azam ya, semangat dan kesungguhan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita
Jadi ya Bapak Ibu, seandainya hari ini adalah kesempatan terakhir mengaji, seandainya Selasa depan sudah harus berada di bangku, maka tapi kalau belum, aku insya Allah tetap ada. Jadi, Ustaz masih Cikojo ketua misalnya pindah mengaji ya. Insya Allah kalau masih kami masih mengaji, kalau masih diizinkan. Tapi kalau جمال